Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zata Yumni Supratun Sabrina, absen 29 dari kelas 3E D4 Manajemen Pemasaran. Kali ini saya akan memaparkan tentang keadaan perekonomian di Indonesia akibat adanya COVID-19. Wabah COVID-19 ini sangat berdampak bagi pelaku usaha UMKM di semua berbagai sektor informal. Wabah corona ini juga mempengaruhi bursa saham dan industri manufaktur juga ikut terancam. Bahkan perdagangan saham di Indonesia terpaksa harus di-stop beberapa kali karena anjlok sangat dalam. Untuk sektor manufaktur, sebanyak 74% bahan baku dan barang modal yang datangnya dari Cina, seperti pabrik sepatu, tas, tekstil, elektronik, terpaksa di-stop produksi. Imbasnya, para buruh pabrik dan karyawan terpaksa dipulangkan dan ada juga yang di PHK. Ini mengakibatkan pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Karena banyak UMKM yang tutup karena tak sanggup menggaji karyawan dan untuk menyewa tokonya. Oleh karena itu, para pelaku usaha mengakalinya dengan menggunakan aplikasi online untuk menjual produknya. Karena virus corona, Ketua Umum Kadin Rosman juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan pinjaman kredit gratis selama 6 bulan untuk para UMKM. Ketua Umum Kadin Rosman mengatakan selain intensif kredit, para pengusaha juga mengusulkan pemotongan pajak pegawai demi membantu daya beli buruh dan pekerja. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan asesmen yang dilihat di BI, OJK, dan LPS memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun 2,3%, bahkan dalam skenario yang lebih buruk lagi. Sektor UMKM adalah sektor yang paling utama terdampak wabah corona atau COVID-19 karena kegiatan di luar rumah ditiadakan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan pemberian stimulus kepada masyarakat yang terdampak. Hal ini tertuang pada peraturan pemerintah pengganti UU Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Perpu ini salah satu sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Juru bicara Presiden RI Fajrul Rahman mengatakan pilihan solusi untuk UMKM nantinya dapat berupa permodalan hingga pemasaran. Misalnya, model pemasaran nanti akan dibantu oleh aplikasi dan teknologi. Penggunaan teknologi bisa menjadi salah satu pemecahan dalam kondisi yang sekarang ini. Selain itu, pemerintah akan mempercepat pencairan dana bantuan sosial melalui program keluarga harapan atau PKH tahap 2 sebesar 7 triliun pada bulan ini. Harapan stimulus ini bisa menjaga daya beli masyarakat dan menekan persoalan ekonomi di tengah pengendalian COVID-19 karena ekonomi baru bisa bergerak kalau uang masuk ke dalam perputarannya. Maka dari itu termasuk kartu prakerja harus disegerakan. Pandemi corona telah memukul perekonomian secara global. Indeks dan harga saham gabungan atau IHSG mengalami kemerosotan terparah selama satu dekade ini mencapai 5%, sementara rupiah terus melemah terhadap dolar AS, yaitu tembus sekitar 15.200 rupiah. Stimulus adalah jaringan pengaman sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, di Indonesia harus memusatkan perhatian pada 3 hal. Yang pertama, kesehatan dan masalah kemanusiaan yang harus ditangani. Yang kedua, menjamin kondisi masyarakat, terutama jaringan pengaman sosial
kepada masyarakat yang kurang mampu dan bagaimana melindungi mereka dan juga sektor usaha ekonomi supaya mereka tidak mengalami damage atau bisa bertahan pada situasi yang sulit seperti saat ini. Saat ini perlu langkah untuk tetap meningkatkan daya beli masyarakat. Juga perlu segera direspon dengan cepat. Apakah misalnya pembagian sembako, apakah misalnya bantuan langsung tunai, itu emergency responnya harus bisa segera dilakukan. Presiden Joko Widodo meminta realokasi APBN dan APBD tersebut juga untuk 3 kegiatan prioritas pemerintah di tengah wabah corona atau COVID-19, yaitu yang pertama di bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian COVID-19 atau corona. Yang kedua, social safety net atau jaringan bantuan sosial. Yang ketiga, berkaitan dengan intensif ekonomi, perlu bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka. Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa program sosial, program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi atau social safety net bagi pelaku usaha informal dan UMKM harus segera diterapkan sehingga para pekerja, para buruh, para pekerja informal semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Suwijono mengatakan bantuan sosial akan disalurkan kepada 29,3 juta penerima bantuan langsung tunai atau BLT yang tergolong dalam 40% warga miskin. Sekitar 15,2 juta warga miskin diantaranya adalah masyarakat yang terdata sebagai penerima bantuan pangan non-tunai, sementara sisanya masih dalam pendataan. Penyaluran BLT merupakan salah satu dari stimulus lanjutan yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Bantuan ini akan menyasar pada sektor informal antara lain pekerja warung, toko kecil, pedagang pasar, hingga pekerja harian termasuk di pusat-pusat perbelanjaan. Jika saya adalah sebagai pelaku pembisnis, dengan menyikapi hal tersebut, saya akan menggunakan model marketing dengan menggunakan teknologi dan aplikasi untuk bisnis saya, seperti pembuatan toko online, yang mana di dalam toko online itu udah tersedia produk-produk yang akan saya jual, perencanaan produksinya, distribusi maupun transaksi bisa dilakukan melalui aplikasi online. Dengan begitu, usaha saya tetap bisa berjalan meskipun tidak secara offline, tetapi secara online pun usaha saya bisa tetap berjalan, dan juga konsumen, dan juga harapan saya juga bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.